Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat dan selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas di hari ini, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dalam renungan harian edisi 13 Juni 2023. Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 27 demikian. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Mempercayakan diri pada Kristus. Saudara-saudaraku, pada renungan hari-hari kemarin kita sudah mendengar bagaimana Maria dan Marta begitu berduka atas kehilangan saudara Lazarus yang mereka kasihi dan juga yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tetapi kasih Yesus kepada Maria, Marta, dan Lazarus tidak memisahkan mereka dari apa arti kematian. Sebab kematian adalah sesuatu yang harus dijalani oleh semua umat manusia di dunia ini. Dan ternyata lewat peristiwa ini mereka belajar apa arti beriman kepada Kristus. Iman bertumbuh saat berjalan bersama Tuhan. Mempercayakan hidup dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Dan belajar meneladani cara-cara Tuhan melayani. Para murid sudah belajar bersama Tuhan akan kuasa dan kendalinya atas alam dan penyakit. Caranya menghadapi dan menjawab orang-orang yang memusuhinya. Dan kepedulian serta kasihnya akan orang banyak. Tuhan Yesus mengajar para muridnya untuk mengenali dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa atas maut. Semua ini merupakan persiapan para murid kelak menghadapi fakta kayu salib. Pertama, dia belajar bahwa semua kejadian yang menimpa anak-anaknya ada dalam kendali rencananya yang mulia. Bahkan sakit penyakit pun diizinkan Allah untuk maksud tertentu. Dia mengajar mereka untuk bersandar pada hikmat ilahi dalam merencanakan sesuatu. Itulah sebabnya ketika para murid mengingatkannya akan bahaya yang akan dihadapinya di Yudea, ia menjawab bahwa siapa yang berjalan di siang hari tidak akan terantuk kakinya. Artinya dengan mengikut sertakan terang dunia dalam perencanaan hidup dan pelaksanaannya, segala rintangan bisa diatasi. Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya bahwa ia yang berkuasa atas kematian. Itu sebabnya ia menunda keberangkatannya ke Yudea. Meski ia mendengar berita tentang sakitnya Lazarus. Dan Yesus sengaja datang setelah Lazarus 4 hari di dalam kubur. Semua ini dimaksudkan Yesus ingin memperkenalkan dirinya bahwa dialah yang berkuasa atas maut. Melalui pengalaman kesulitan hidup penderitaan, Tuhan Yesus sedang mengajar anak-anaknya untuk lebih dekat kepadanya, lebih taat pada pimpinannya, dan lebih percaya kepada kedaulatannya atas segala sesuatu. Sebab ia menghendaki para muridnya belajar percaya, tetapi juga belajar mempercayakan diri kepadanya. Sebab percaya dan mempercayakan diri adalah dua hal yang berbeda, tidak selalu berjalan beriringan. Ada orang yang bisa mengaku percaya pada Kristus, mengaku percaya kepada Allah,
tetapi belum tentu ia mempercayakan hidupnya dalam pengaturan Tuhan. Banyak orang Kristen yang bersikap seperti ini, saudara sekalian. Baginya percaya kepada Tuhan cukup diwujudkan dalam kesetiaan untuk beribadah seminggu sekali dengan mengikrarkan pengakuan iman dan dengan persembahan ala kadarnya. Pengakuan Marta bahwa pada akhir zaman semua orang akan dibangkitkan adalah bentuk pengakuan iman orang Yahudi pada masa itu, kecuali orang Saduki yang menolak doktrin kebangkitan orang mati. Namun Tuhan Yesus menuntut pengakuan iman yang keluar dari hati dan kepercayaan yang sungguh dari Marta bahwa kuasa Allah yang membangkitkan orang mati pada akhir zaman ada di dalam dia. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang menegaskan dua macam kebangkitan, yaitu kebangkitan fisik bagi semua orang yang percaya pada akhir zaman untuk menerima surga yang kekal, dan kebangkitan rohani yang sudah dialami semua orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa pada kedua kebangkitan itu. Tanpa kematian Lazarus, pengenalan Marta akan Tuhan Yesus hanya sebagai seorang nabi yang memiliki kuasa Allah untuk menyembuhkan orang mati. Justru dengan kematian Lazarus, Marta dipaksa untuk mempercayakan hidupnya dan masa depannya kepada Dia yang berkuasa penuh atas hidup dan mati seseorang. Hidup kita, saudara sekalian, akan berubah menjadi penuh gairah dan semangat melayani Dia ketika kita belajar percaya bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dengan beriman kepada Yesus, kita hidup penuh dengan pengharapan untuk mengisi setiap langkah dan detik waktu di depan kita dengan mengerjakan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Saudaraku, ingat, kita hidup bukan hanya percaya, tetapi belajar mempercayakan diri pada kehendaknya. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, ketika menghadapi peristiwa-peristiwa dalam hidup kita yang di luar dari prediksi kita, jangan lupa kita sedang belajar untuk mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan. Sebab Dialah yang berkuasa, berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini akan firman-Mu yang telah kami dengarkan sebelum kami beraktivitas. Bapa Surgawi, terima kasih banyak karena Engkau mengajari kami untuk percaya kepadamu bahwa Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu dalam hidup kami, atas hidup dan mati manusia di bumi ini. Tetapi juga Tuhan mengajari kami belajar untuk mempercayakan hidup kami sesungguhnya dalam tangan-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya segala hal yang terjadi dalam hidup kami senantiasa melibatkan Engkau. Kami senantiasa mempercayakan diri dalam tangan-Mu, karena Engkau adalah jawaban atas segala hidup kami. Ajarlah kami untuk melangkah dan mengisi setiap waktu dalam hidup kami untuk memuliakan Tuhan. Sebab kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami ini ada dalam kedaulatan-Mu. Dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau yang mengatur secara sempurna perjalanan hidup kami di dunia ini. Umat-umat-Mu yang akan beraktivitas di hari ini, biarlah Tuhan yang akan menyertai menolong kami. Bapa Surgawi, Engkau pimpin kami semua supaya kami berjalan di hari ini seturut dengan terang firman-Mu. Jika ada di antara pendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada, yang sedang menghadapi berbagai persoalan hidup mereka, ya Tuhan, ingatkanlah mereka untuk percaya kepadamu, bahwa Engkau berdaulat dalam segala sesuatu. Sehingga mereka yang berduka menerima penghiburan daripadamu, mereka yang sedang sakit menantikan pengharapan, menantikan kesembuhan yang Engkau akan berikan tepat pada waktunya. Dan biarlah segala harapan-harapan kami untuk hari esok kami taruhkan dalam tangan-Mu, supaya kami tahu bahwa semua yang terbaik itulah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk senantiasa percaya kepadamu di dalam segala hal dan mempercayakan diri dengan sungguh di dalam tangan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.